budaya dan keterampilan. Kali ini kita akan membahas materi seni teater. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi seni teater adalah yang pertama, mengidentifikasi keunikan dan jenis-jenis teater tradisional Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi karakter watak tokoh peran dalam pementasan teater tradisional Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber cerita teater tradisional Indonesia. Dalam seni teater yang berkembang di Indonesia, dikenal pengelompokan jenis teater berdasarkan ciri-ciri, fungsi, dan bentuk penampilannya. Secara garis besar, pengelompokan teater dibagi menjadi dua istilah, yaitu teater modern dan teater tradisional. Teater modern Indonesia adalah jenis teater yang berkembang saat ini yang dipengaruhi dan menggunakan kaidah-kaidah estetika dan pola-pola pementasan teater modern barat, yaitu Eropa dan Amerika. Sedangkan teater tradisional adalah jenis teater yang berkembang di berbagai suku bangsa Indonesia dengan menggunakan kaidah dan pola pementasan yang bersumber dari estetika asli budaya Indonesia. Bagian A, kita akan membahas tentang karakter teater tradisional. Teater tradisional adalah suatu bentuk teater yang lahir, tumbuh, dan berkembang di suatu daerah dan yang merupakan hasil kreativitas kebersamaan suku bangsa Indonesia. Teater tradisional berakar dari budaya daerah setempat dan dikenal oleh masyarakat lingkungannya. Pertunjukan dilakukan atas dasar tata cara dan pola yang diikuti secara tradisional atau turun-temurun dari pengalaman pentas generasi tua atau pendahulu, dialihkan atau dilanjutkan ke generasi muda atau generasi penerus, dan mengikuti serta setia kepada pakem yang sudah ada. Pementasan teater tradisional dilakukan di alam terbuka atau di pendopo yang penontonnya dibagi dari berbagai sisi yang terbuka. Teater tradisional diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, teater rakyat. Ciri teater rakyat yaitu improvisasi, sederhana, spontan, dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Contoh teater rakyat, Ibu Guru hanya memberikan contoh dari 5 daerah provinsi. Yang pertama, Mayong dan Mendu dari daerah Riau dan Kalimantan Barat, Randai dan Bakaba dari Sumatera Barat, Mamanda dan Bapangdung dari Kalimantan Selatan, Arcang, Topeng Prempol, dan Cepung dari Bali, Ubruk, Banjar, Longser, Topeng Cirebon, Tarling, dan Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Yang kedua, teater klasik. Teater klasik lahir dan berkembang dari lingkungan keraton. Sifat teater ini sudah mapan, artinya segala sesuatunya sudah diatur dengan cerita, pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai, dan tidak lagi menyatu dengan kehidupan rakyat atau penontonnya. Teater klasik lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan. Karena lahir dan berkembang dari lingkungan keraton yang sangat menjunjung tinggi tata krama, maka sifat teater klasik bersifat feodalistik. Contoh teater klasik, wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Unsur cerita dalam teater klasik bersifat statis, tetapi memiliki daya tarik. Diperlukan kreativitas seseorang dalang atau pelaku teater klasik untuk dapat menghidupkan lakon dalam pertunjukan. Yang ketiga, teater transisi. Teater transisi merupakan teater yang bersumber dari teater tradisional, tetapi
tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Contohnya, komedi Istanbul, sandiwara Dardanella, sandiwara Sri Mulat, dan sandiwara Miss Cici. Kegiatan berteater dalam kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia bukan merupakan sesuatu yang asing, bahkan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kegiatan teater dapat kita lihat dalam peristiwa-peristiwa ritual keagamaan, tingkat-tingkat hidup, siklus hidup, yaitu kelahiran, pertumbuhan, dan kematian, juga hiburan. Setiap daerah mempunyai keunikan dan kekhasan dalam tata cara penyajiannya. Sebagian besar daerah di Indonesia mempunyai kegiatan berteater yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Media ekspresi yang diperlukan berbentuk laku, gerak, suara, dan bunyi yang dilakukan secara terpadu. Wujud pertunjukan tidak hanya dilakukan dengan dialog dan laku, tetapi dilakukan juga dengan gerak atau menari dan menyanyi, serta diiringi oleh musik yang merupakan kesatuan. Untuk lebih mengenali dan memahami teater tradisional. Ciri dan fungsi teater tradisional yang pertama, cirinya yang pertama cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi atau kehidupan sehari-hari. Kedua, penyajian dengan dialog, tarian, dan nyanyian. Ketiga, unsur lawakan selalu muncul. Yang berikut, nilai dan laku dramatik dilakukan secara spontan dan dalam satu adegan terdapat dua unsur emosi sekaligus, yaitu tertawa dan menangis. Yang kelima, pertunjukan mempergunakan tetabuhan atau musik tradisional. Dan yang keenam, mempergunakan bahasa daerah. Fungsi teater tradisional yang pertama, pemanggil kekuatan gaib, menjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya pertunjukan, memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat, peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya. 5. Pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat-tingkat hidup seseorang, seperti keberhasilan menempati suatu kedudukan, jabatan kemasyarakatan, jadi kepala suku atau kepala adat. Yang keenam, pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam siklus waktu, misalnya upacara kelahiran, kedewasaan, dan kematian. Keunikan seni peran teater tradisional. Teater tradisional tidak mengenal teknik-teknik pemeranan yang sama seperti yang kita temui pada latihan pemeranan teater modern. Aktor dan pemeran dalam teater tradisional secara alamiah tampil seperti apa adanya, atau dalam istilah teori dramaturgi disebut stok karakter atau tipe casting. Gaya permainan dalam teater tradisional, semua laku dan dialog untuk menjalin cerita dilakukan dengan improvisasi. Para pemain menyesuaikan diri dengan alur cerita pada umumnya, di samping mahir bermain improvisasi, juga pandai menyanyi sebagai kelengkapan keahlian dalam bermain teater tradisional. Kunci sukses menumbuhkan kreativitas dan merancang sebuah pertunjukan teater adalah apresiasi. Dengan berapresiasi, kamu dapat secara langsung melihat dan mengamati unsur-unsur pendukung sebuah pertunjukan teater yang akhirnya bisa memberi inspirasi bagi kalian dalam membuat sebuah pertunjukan teater. Juga yang paling penting adalah proses apresiasi adalah kita lebih menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, semoga materi yang Ibu Guru berikan hari ini sungguh bermanfaat, dan silakan dalami materi ini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.